Kayak yang lama kemarin kan ya ada mas, komplain-komplain masalah sampai aku di garani nipu. Esok manuk, awan manuk, tekan sore itu ya cek manuk, bengi cek manuk nih. Iki gak barengan dari rampung ngrumati manuk telu, tapi sak gawean. Lah iya. Lah kowe rencanamu ke depannya piye iki? Nah ini halo Lobet. Halo peti meh Nah Lobet mengikuti alur wae. Kalau nah aku iki ngene lho. piye? Nah manuk ini mengikuti, jadi aku lebih ke apa ya? Ke kepuasan pribadi, dalam arti kepuasan pribadi ini nek lomba itu sekarang wis sorak sebuah tuntutan lho, kemenangan apa piye. Intinya ya saiki kan mlaku, jadi dalam arti mlaku iki nek kayak istilah lomba kayak lomba wingi iki ya nek ana sing ngebosi mangkat. Nah langsung ngebosi dik mangkat. Wis ra ngoyak lomba lho. Maste Ya aku bisa cuma menampilkan, dalam arti menampilkan kan tidak ke ambisi juara dalam arti kudu menang kudu ngene ora. Nyuwun sewu ya, aku hal di bidang kerjaku dodolan lobet, ibaratnya kan dodolan lobet tidak bisa dipungkiri. Saka cerita sing mbok omongke karo awakmu ini sing aku sampai ternak juta rawa, sampai tuku iki kuwi sekolah lobet kabeh. Jadi sekolah lobet iki aku ra iso ninggal nih. Dalam arti ra iso ninggal iki ya wis, walaupun orang lain yang bekas pemain lobet pada pindah ke sini, aku utamanya masih tetap di lobet, walaupun aku ya ngopeni ocehan liyane, tapi utamanya tetap neng lobet. Jadi ke tahun 2008 ibaratnya. Jadi jualan lobet itu dari tahun 2008 nih manuk mulai metu. Nah, ibaratnya 2008 burung semua aku mulai penjualan dari tahun 2008 mulai batulan lobet. sampai tahun ya ternak dari anakan, dari aku nembak, aku burung rumahan sampai tak proses jadi burung apa dari anak-anak sendiri. Dari tahun 2008 sampai 2023 berarti berang tahun? Loh, tahun ya? Dari 2008 sampai 2023 ini 3 telulas tambah 16 tahun. nah 15 tahun. aku mesti tekan berapa ekor manuk sing tak dol kan ora paham. Yo suwe ya 12 tahun itu waktu yang sangat panjang. Cuma kan mungkin di tahun 2008 2009 itu kan apa ya, lomba lobet isah siji loro, tapi dulu jualnya itu jual masih di warna gitu loh. Kalau di perlombaan paling pesertane wong 8 wong 9 gitu. Lah mau ngetokne nang manuk di tahun yang mulai rame lah ya, mulai benar-benar lobet bom itu mulai 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 ini lagi mau surut tapi masih naik 2021 mau ngedol juga lobet 500 ekor wis punjul wis lebih ya muncul logikanya 2008 sampai 2023 12 tahun dan masa lobet warna sampai ngekek factor sampai konslet kan ngalami kabeh. Pembeli pun ya tak alami kabeh.
sing gampang, sing angel, sing nrimo, Heeh. sing masa bodoh, sing apik, sing elek. Yus ki dadi siji ning kono. Jadi ibaratnya aku jual lovebird 1000 ekor. Heeh. Ibaratnya 1000 ekor. Dari 1000 ekor lovebird, walaupun itu punya feeling, yuras kabeh dadine lurus gitu loh. Nek kabeh dadine lurus kan malah ngumpuli Tuhan. Wedi. Wow. Jadi kadang gini mas, kalau yang cocok, yang ngambil lagi. Kalau yang nggak cocok ya udah, berarti kan nggak cocok di saya gitu aja. Kalau masalah pembeli, ada yang sampai jadi seduluran, sampai saiki ora dolanan manuk, aku njaluk duit di KI. Kuwi ono mas. Piye Jar? Model ngono iki ya. Ada, jadi pernah menaikkan nama bos A, bos B, bos C ibaratnya. Tapi dia udah off di lovebird. Tapi sampai sekarang masih jadi seduluran. Kadang masih anak saya dikasih uang jajan. Dia main ocehan ya, mau main ocehan. Pengen main ocehan yuk. Kadang itu aku malah nggak nyangka. Sampai aku dipercaya kadang, tak beli ocehan mas, tapi yang megang kamu. Loh, padahal aku tak pegang tapi tak sambi kan nggak mungkin maksimal om gitu. Karena utamaku di kebutuhan kan tetap lovebird, karena aku wong sing angel diatur sakarpe dhewe gitu mas. Cuma kalau ketemunya sama orang yang baik-baik gitu mas, jelai. Jadi utang budi aku, utang budi dalam arti utang budi pakai woh, tapi ya jadi asik, jadi obrolan-obrolan. Kadang Gojek ini malah jadi Gojek apa ya mas? Gojek Konco sak pantaran. Umuran gitu lah. Enggak seumuran, walaupun dia profesinya di atas saya jauh lah. Wong aku mau nganggur. Dari segi derajat Ya, gitu dari ya. segi derajat, dia derajatnya lebih tinggi. Gojek kan kayak orang biasa, karena yo dulu mungkin pernah merasakan sama-sama senengnya gitu. Itu berarti aku jual lovebird 1000 ekor, yang 800 ekor kepake, yang 200 ekor nggak kepake, kan yang hal yang wajar dari tahun segitu. Nek kon lurus kabeh kan tidak mungkin. Jadi kadang ya ada istilahnya komplain-komplain gitu mas. Kayak yang lama kemarin kan ya ada mas, komplain-komplain masalah sampai aku digarani nipu. Tapi dalam arti kalau nuki, nah aku rata gagas. Rata gagas sih, gaweanku sing luwih penting akeh. Ngopo aku gagas hal yang kayak gitu? Karena wong saiki orang zaman sekarang ini didoktrin percuma. Orang sekarang apalagi di burung semua orang cerdas kok. Gitu. Jadi kepercayaan nomor satu itu wis ra iso. Kadang kemarin ada ono berita ngono-ngono malah do chat aku mas. Banyak yang chat saya. Chat saya nggak usah digagas lebih opo ngene-ngene. Aku paham kamu gitu. Ya kadang kemarin ada yang komplain itu. Pertama itu nomor satu itu ada masalah sama orang daerah Palu. Saya itu beli burung saya tahun 2017 kalau enggak 2018. Aku males bahas di komenan itu kayak gitu mas. Jadi waktu itu di tahun 2018 kalau enggak 2000, nek orang yang betul 2018 itu beli burung itu, ini suatu contoh ya komplain. Saya nggak nyebut merek orangnya siapa. Zaman tahun itu burung konslet itu ratusan juta. Itu zamannya lovebird saya rembes. Ya 100 up lah. 100 up. Itu burung betina konslet aja masih 60-65 juta. Dia punya feeling beli burung di saya. Kalau nggak salah 5 juta. Kalau enggak 7 juta, aku sampai nominalnya lupa mas. Lah itu titip burung
jantan itu gacoran, barangkali di sini Bisa dibuat konslet. proses untuk konslet. Dalam waktu transaksi itu ya saya mengiyakan aja ngalut kayak rezeki ibaratnya. Heeh. Tapi untuk jadi di titik itu aku rak wani jamin 100%. Pada masa Ya, itu karena ya. pada masa itu burung gacoran itu jantan itu larang mas. Ibaratnya aku tuku feeling wis 10 juta 8 juta luput akeh. Mm-mm. Cuma saya sadar karena itu emang judi ibaratnya aku tuku murah loh waktu zaman itu, tapi pengen jadi batik sing akeh. Tapi nek dene batik akeh iki ora kena, berarti aku sing kena. Sebenarnya menurut saya pribadi nih Om, enggak judi sih. Tapi menurutku pribadi kayak spekulasi. Jadi spekulasi orang kan sendiri-sendiri. Spekulasi. Neng bagi orang yang punya mental itu ya spekulasi yo ibaratnya pas bener yo oke, berarti oke, tapi nek pas salah ya wis lah. Terus salah satu orang yang pertama itu bilang Rano kabar mas, nggak ada kabar itu sampai tahun-tahun 2023. Nah, aku di kotanya dia itu aku ngirim burung, tapi dengan nominal seharga burung konslet di tahun 2023 awal. 2023 awal itu saya masih bisa jual angka 30, 35, 25. Aku di kota dia itu jual 25 juta itu 2 kali. Burungnya sampai sekarang orangnya sama aku baik. Karena emang burungnya di sana jadi maskot. Gitu loh. Nah, mungkin karena dari di situ seorangnya ingin seperti yang itu, burung-burung gitu. Kan tidak bisa mas. Karena gini, akadnya jual beli harganya aja udah jauh. Nomor 2, mau disamakan tidak mungkin karena di tahun per tahun ini harga lobet kan naik turun lah di Betul. titik 2023 sama penjualan di 2018 itu 4 kali lipat harga lobetnya itu gitu lah. Terus orangnya itu minta burung factor di tahun 2023, minta tukaran burung factor. Yes mas, aku ingin burung factor aja. Orang yang komplain tadi, yang beli harga murah tapi pengennya bisa speknya bagus banget dan harganya bisa lebih mahal gitu ya. Jadi 2023 itu pengen factor, oke, nggak masalah. Cuma kalau yang speknya materi kadang maaf, yang tak buat status umpama harga 10 juta, dia di angka waktu 2018 5 juta 7 juta. Berarti kan harus nambah. Lah harus nambah. Kadang nggak cocok, ininya yang speknya disama akad burung dia. Lah yang saya takutkan cuma satu mas. Nanti kalau tak kasih yang speknya itu harga kayak harga uang dia dulu, aku pun udah nggak mau mas. Karena di angka 5 sampai 7 juta kalau dinominalkan dengan naik turunnya harga lobet di angka di tahun 2023 itu selisihnya udah jauh. Betul. Jadi saya mau ngasih ibaratnya ya ukuran burung factor di saya yang angka-angka 3 juta 3,5 lah gitu. Cuma komennya selalu di status saya yang harganya tidak sesuai gitu loh. Nah, terkadang ada obrolan yang kurang enak di chat. Kenapa saya nggak balas? Ya di situ aja. Karena obrolannya kurang enak, makanya saya nggak balas gitu loh. Bukannya saya hilang tuh enggak. Karena saya nggak balas, emang saya males gitu. Males dalam arti yang lain aja kerjaan saya masih banyak gitu loh. Karena apa mas? Aku balas itu nggak ketemu, aku nggak bales pun juga salah. Jadi sekalian saya disalahkan sekalian gitu. Lah terus
gini ya, maaf saya potong Om. Berarti kan dia berasumsi, sehingga si orang ini berasumsi Priok Gendut RHM ini penipu dari situ ya. Ya mungkin di situ. Yes. Tapi logikanya kan kalau penipu ya, niat jadi penipu ya sosial media ya nggak aktif semua Om. Nggak aktif. Lihat tempat Om Gendut sendiri kan aktif. Terus kenapa saya semakin tidak balas lagi Mas? Terakhir itu ada WA masuk, emang belum tak buka selama sehari, karena chat saya sehari maaf Mas 50-100 itu tak handle sendiri. Karena kenapa? Kalau saya pakai admin, saya pekerjaan saya itu dibenda mati. Oke, bisa saya lakukan. Untuk pakan vitamin Lovebird, saya suruh megang orang yang nggak paham Lovebird pun ibaratnya bisa. Karena cuma ini ya, yang pegang pakan vitamin saya orang paham Lovebird. Umpama itu bisa Mas, karena itu benda mati, cuma ngasih harga. Tapi kalau benda itu semua tak handle sendiri Mas, balesin, settingan, ngurusi banyak lah Mas. Ketemunya salah karena kenapa? Aku mau minta ke Mas Todot untuk saya bantu, itu sudah tidak mungkin. Mas Todot itu jarak rumahnya dari sini sama rumahnya Mas Todot pun jauh. Mas Todot sehari masih capek dari pagi sampai sore. Kadang aku sing ngatur tok. Waktu Mas Todot kerja aku yang ngatur. Berarti kan tenaga Mas Todot lebih terkuras daripada tenaga saya. Dia pakai tenaga manusia lah. Saya pakai tenaga pikiran, kan gitu Mas, pakai pikiran. Jadi ya ketemunya tak handle sendiri. Nah, selang aku nggak bales WA, tiba-tiba itu ada ucapan dalam arti moga berkah di keluarga jenengan Mas. Berarti kan iya aku baru masuk, berarti kan masuk doa di saya udah Mas. Kok malah doanya ya wis, nek emang mau ngasih doa saya yang seperti diinginkan situ, ya saya terima tuh Mas. Iya benar. Terus kenapa saya harus masuk di komentar-komentar itu? Kan percuma ketemunya. Nah, mungkin kesel kan sama saya, kok saya diginikan kok tetap dia diam gitu loh Mas. Anyol diwi, nyarilah masa gitu loh. Lah masuk Mas komenan-komenan mantan beli burung di saya yang nggak jalan, yang nggak pantau lapangan, yang apa. Saya kan udah bilang dari awal, umpama dari tahun itu saya jual Lovebird sampai tahun ini 1000 Lovebird, umpama yang kepake 800 Lovebird, yang 200 Lovebird kan luput. Masuklah rasa kesal-kesal yang di situ. Betul. Paham nggak Mas? Paham. Jadi wah beli ini, aku juga. Karena rasa kesel, dan rasa kesel ini nggak mungkin jadi senang ke saya kan gitu ketemunya. Dan tetap seprofesi saya Mas, maaf. Sing seneng harus sing rasa seneng, ya tetap akeh rasa seneng wong aku laris. Kan gitu. Mas Yusef gini. Mas Yusef jualan kain ya, usahanya ya. Toko Mas Yusef umpama berjejer, profesinya sama. Penjual kain semua. Orang masuk di tempat saya, wah harganya nggak cocok di saya, lari ke Mas Yusef. Kalau Mas Yusef punya feeling masih ada laba, apa gimana, nggak cocok sama saya, nggak mungkin Mas Yusef mending beli di saya aja apa gimana. Lah itu kan manusiawi. Karena profesinya sama. Ya Pak, yang tangkap itu aja Mas. Jadi kubu-kubu yang masuk di situ itu, ya maaf, kubu sakit hati ke saya. Dalam arti emang nggak cocok gitu loh. Tapi ya maaf, gandeng saya tuh orangnya sak gelemi dewi. Saya tuh nggak pusing. Saya ternak Lovebird sampai saya punya Lovebird di titik ini. Saya bisa menghidupi teman-teman banyak dari uang Lovebird. Maaf, nggak tak pakai sendiri Mas.
Yang penting bocah-bocahku itu bisa berkarya semua. Iya. Kalau saya yakin doa dari mereka ini lebih serem daripada doa-doa yang orang spekulasinya di judi tapi lemah itu dalam arti ini saya nggak bela loh mas, Iya. karena saya pun pernah mengalami hal yang mereka alami gitu loh. Aku tuku luput aku nek seneng burung, kalau udah seneng ya wis gitu mas. Kalau masalah nggak pantau lapangan apa jarak jauh, kenapa kamu masuk ke saya? Setelah masuk ke saya disalahin, ya kan nggak bisa mas. Iya. Ini media digital, Ada track recordnya. ada track record, mungkin mereka tahu track record saya, cuma aku nggak terlalu melebihin karena selama aku jual burung nggak pernah yang namanya aku ngupload ini tiap hari burung juara banyak mas. Kalau aku nurutin kayak gitu snapnya dari laporan pakan vitamin, burungnya jadi gacor apa, burung yang juara dari saya itu banyak, tapi jarang pak buat status terus atau diupload apa ya. namanya bang, apa Buat status atau Apa? postingan. ini laku dalam arti oh ini burungnya juara di sini baru sehari-hari. Saya buat status testimoni ya? testimoni. Saya testimoni itu paling di titik, dalam arti titik itu oh masuk di blog tengah, orangnya minta mas tolong diupload di Facebook kalau emang burung dari situ. Lah kalau ada orang yang ngasih kayak gitu ya tak masukin. Jadi saya masukkan Facebook itu kalau udah ada persetujuan sama Si pembeli. si pembeli. Jadi itu Mas Yusuf. Makanya sering kali aku lihat di postingan Om Gedug kan pas laku dibeli Mr. XX, nggak mau menyebutkan nama. Saya relasi saya walaupun dia untuk dijual lagi silent ya itu silent karena itu emang jalannya dia di situ. Dia ngasih saya itu umpama per bulan itu dulu masuk ke saya terus orang itu banyak mas. Bahkan saya udah pernah mengalami yang orang Bengkulu itu dulu dari orangnya nggak paham lovebird, pemain murah ingin jalan di lovebird, beli saya lovebird kalau 20 ekor lovebird konslet itu beli. Ada ya. Ada. Ini mungkin orangnya nonton, tapi orangnya asik ini. Dulu bisa dikatakan namanya, ini tak sebutkan aku berani mas. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, orangnya enak. Mas Ardionansa. Itu asli bisa diajak ngobrol. Orangnya enak, orangnya santai. Enak lah. Cuma kayaknya dia sekarang lagi off. Dia jalan sama saya. Dulu beli burung aku masih ingat mas. 2 pasang 90 juta. 2 pasang 90 juta. 90 juta. 70 juta 2 pasang sampai 100 juta 2 pasang itu pernah. Saya dikasih cuma 20 dulu mas. 5 juta dulu mas. Dia tak kirim. Belum pernah sama sekali saya ketemu. Ini kalau Mas Ardionansa lihat, monggo ya mas. Kita apa? Kita di sini lost ya kan. Itu asli. Sampai sekarang belum pernah ketemu sama orangnya sama Belum sekali. pernah sama sekali. Kalau video call pernah. Pernah. Video call pernah, tapi Pernah. ketemu langsung Itu belum pernah. pernah Ya? beli anaknya Suwardi, burungnya konsul di situ juga pernah mas. Pernah. Pernah. Dia Mas Ardi itu pintar. Jadi dia pemain ocehan. Saya kasih masukan di lobet 1, 2, 3 kali. Itu tiba-tiba langsung, mas ada burung lagi nggak? Mas ada burung, mas saya feeling sama yang ini. Jadi feelingnya kuat mas. Tapi aku, ya dia emang orang yang jiwanya bisa buat nge-up burung itu lagi. Bayangin mas, 290 juta. Berarti angka 1 kan 45 juta. Betul. Masih bisa jual di angka 65-60 zaman itu. Zaman itu ya. Sampai sekarang itu nggak ada tanggungan di saya pun nggak ada tanggungan di dia. Jalan terus. sekarang pun kadang masih komen-komen di live saya itu mas. Ini salah satu saya membicarakan yang benar-benar beli banyak. Kalau di Kalimantan itu ada Om Subi, itu wis dari dia kena orang sampai ya dari saya. Tapi kalau saya mau menyebutkan banyak, yang lain agak silent
masalah gitu. Nggak silent. Ini yang terbuka aja. Yang Jadi orang gini loh luas mas, ya, enak. saya jual dari tahun itu ke tahun ini 1000 ekor, yang 800 ekor ibaratnya kepake, yang 200 ekor nggak kepake kan hal yang wajar gitu. Wajar. Manusiawi lah mas. Maksudnya kalau 1000 ekor dari umpama 1000 ekor yang dikatakan Om Priok Gendut itu jalan semua dan bisa bagus semua speknya. Saya juga Jadi gini mas, sempurna no. saya juga memaklumi yang namanya manusia kayak kita itu hidup kalau tidak ada masalah itu namanya nggak hidup. Itu kalau saya kadang nggak ada masalah pun saya nyari masalah, Malah nyari nyari masalah. masalah kalau saya itu mas. Masalah itu dalam arti ibaratnya kita diburung sama Mas Codot ya. Ini burung ini nggak ada sebenarnya burung ini untuk kita cari titiknya ini kayaknya masih jauh umpama. Kadang aku sama Codot ya ini ditargetkan seminggu. Jadi barang yang tidak harusnya kita dipikir emang sengaja emang daripada nggak ada kerjaan dalam arti yang bikin greget ya di situ mas. Kadang kita main ke lapangan, gojekan, kita ambil celelean, uraan. Itu sebenarnya kan kita menghibur kita sendiri mas. Sampai orang lain menilai uraan apa, padahal aku mau happy. Orang dua ini aku sama Codot ingin happy. Mungkin bagi teman-teman Nah, yang lihat nggak tahu ya. Nggak tahu juga ini kita. songong apa gimana? sombong, angkuh. Ya emang dan kita kayak gini orangnya. Tapi sebetulnya kan apa adanya. Tapi kalau memang apa ya banyak yang belum kenal ya hasil mendefinisikan seperti itu. Ya karena hidup itu saya itu dikasih tahu sama almarhum kakek, urip apa anane yang penting aja munafik. Nah itu sampai Pak pakai sampai di sini mas. Jadi dalam arti kowe wong uraan ya wis dadi wong uraan gitu loh. Cuma tahu jalur gitu loh mas. Ngono ning tahu aturan dalam arti kowe arep nakal, kowe arep doyan sing dilarang agama bangsa elek lah. Tapi nek kowe ngerti batese kuwi ora mungkin sing jenenge geblabasen kan gitu. Ya, jadi ono takerane gitu loh mas kalau saya itu. Jadi yus cerita saya itu kayak sampai muter-muter. Saya kadang pernah mas mengalami yang namanya uang goib. Maksudnya gini. Saya 2 Uang bulan goib. itu jual burung itu kayak nggak masuk akal. Nggak niat jual waktu itu. Kok orang nyari lobet terus ke saya mas? Terus Ya tak kasih burung. Terus aku itu yang tak kasih curhat malah si Doni, bukan siapa si Codot. Don golek duit rong sasi kok kaya duit goib. Doni kan aku ajak transaksi ke sana pantauan lapangan. Setelah aku istirahat seminggu di rumah, kelaran sih rasa golek dhisik. Aku kemalingan cicak rawa hampir 200 juta. Tak alami mas. Ya emang rujataku. Betul asli mas. Karena aku judi. Aku hidup sampai di sini tuh hidupku judi. Orang hidup kalau nggak judi apa mas? Judi semua ketemunya. Iya, spekulasi. Berarti kan bar ento hilang kalah. Ya kenapa tak pikir emang belum jatahnya saya. Inilah manusia dengan segala macam warna hidupnya. Untuk mencapai bahagia, semua jalan ditempuhnya. Gitu Mas Yusef. Iya tuh. Yang penting kita jalani terus. Ngopi sih Mas. Wis rampung lu ya ngobrol ya.